Halo guys, welcome back to my channel Aceh Hanizam. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita tentang suatu musibah yang menjadi referensi dari pembahasan saya kali ini, yaitu adalah pendaki asal Bogor yang hilang di Gunung Bina Iya, Taman Nasional Manusela. Pendaki asal Bogor ini dinyatakan hilang pada tanggal 26 April 2025 dan setelah 7 hari pencarian, operasi SAR dinyatakan ditutup. Namun kemudian dari pihak keluarga dan masyarakat adat setempat meminta kepada pihak Taman Nasional untuk melanjutkan proses pencarian kembali. Permintaan untuk proses pencarian ini sempat alot ya guys, dengan sebuah tanggapan dari pihak Taman Nasional Manusela, lebih baik keluarga mengikhlaskan atau pihak Taman Nasional akan mengizinkan operasi SAR mandiri yang dilakukan oleh pihak keluarga atau relawan yang lain, namun segala bentuk resiko ditanggung secara mandiri. Dan pada akhirnya setelah serangkaian koordinasi yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional dengan pihak keluarga, masyarakat lokal, dan kepemerintahan Maluku Tengah, pihak Taman Nasional membuka kembali proses pencarian korban yang hilang dengan batas waktu hanya 7 hari dimulai dari tanggal 12 Mei 2025. Dan hasilnya di operasi SAR yang kedua ini, korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita sebelumnya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah pandangan publik terhadap Taman Nasional Manusela yang seakan-akan kurang peduli dengan korban sewaktu menghentikan proses pencarian yang pertama. Dan sebuah ungkapan dari pihak Taman Nasional yang mungkin dianggap publik ini benar-benar tidak bertanggung jawab, yaitu ungkapan kepada pihak keluarga untuk mengikhlaskan. Nah, jadi ini perlu saya jelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Di pasal 40 ayat 1, untuk proses pencarian SAR itu memang dibatasi hanya 7 hari ya, 7 hari saja. Jadi ini berlaku di semua gunung, bukan hanya di Bina Iya saja. Bahkan aturan 7 hari ini bukan hanya proses SAR yang dilakukan di gunung dan hutan, tetapi juga dilakukan misal ada di sungai, ada di laut, dan di semua tempat. Aturannya hanya 7 hari. Ketika proses pencarian itu sudah dievaluasi dan hasilnya kurang efektif, maka akan ditutup sesuai jadwalnya 7 hari. Namun apabila dari pihak keluarga korban atau ada relawan yang ingin melakukan kegiatan SAR secara mandiri, maka biasanya pengelola akan mengizinkan. Namun dengan catatan semua biaya, semua resiko ditanggung secara mandiri. Memang ini terkesan seperti kurang peduli ya, kurang bertanggung jawab. Jadi pihak pengelola hanya melakukan operasi SAR selama 7 hari dan kemudian sudah selesai apapun itu hasilnya. Namun faktanya inilah aturannya. Oh ya, peraturan masa kerja SAR selama 7 hari ini dibuat oleh pemerintah dengan instansi satuan kerjanya adalah Basarnas. Sedangkan seperti pengelola hutan dan relawan-relawan besar lainnya itu hanya membantu kinerja Basarnas atas dasar kemanusiaan. Jadi alur birokrasinya adalah yang kerja adalah Basarnas dengan relawan-relawan SAR yang terkait
dengan instansi Basarnas. Kemudian insidennya terjadi di kawasan hutan dan gunung. Siapa pengelolanya? Pengelolanya adalah Dinas Kehutanan. Nah, ketika terjadi insiden di kawasan hutan, maka Dinas Kehutanan akan menghubungi Basarnas. Kemudian memberi izin untuk melakukan proses pencarian di kawasannya. Seperti itu. Setelah proses kinerja SAR berlangsung selama 7 hari, maka Basarnas akan menghentikan proses SAR apapun itu hasilnya. Namun masih bisa dilanjutkan setelah serangkaian koordinasi yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Mungkin di kalangan publik yang jadi pertanyaan adalah apa fungsinya tiket yang kita beli sewaktu naik gunung secara resmi. Biasanya kan di situ sudah include dengan jasa asuransi. Jadi apa fungsinya itu tiket dan asuransi kalau keselamatan kita hanya dihargai selama 7 hari saja, gitu kan maksudnya kan? Jadi jawabannya ini perlu kita luruskan. Jasa asuransi yang sudah include di dalam tiket yang kita beli itu terkait dengan Dinas Kesehatan, bukan terkait dengan Dinas SAR atau Basarnas. Jadi asuransi hanya membackup perihal kondisi kita sewaktu pendakian, bukan membackup kegiatan SAR. Ini saya contohkan, semisal Anda melakukan pendakian gunung ke Gunung Semeru misalnya ya, Anda sudah beli tiket, ada jasa asuransinya. Sewaktu Anda melakukan pendakian gunung, tiba-tiba Anda hilang. Kemudian pihak pengelola Gunung Semeru atau TNBTS dia menghubungi pihak Basarnas. Lah, Basarnas biasanya akan dibantu oleh relawan-relawan SAR lainnya. Proses pun dilakukan dengan jangka waktu selama 7 hari. Selama 7 hari, ketika Anda ditemukan dalam keadaan selamat, Anda luka-luka atau patah tulang, biaya rumah sakit itu ditanggung oleh jasa asuransi. Nah, jadi hubungannya dengan instansi kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Tapi beda lagi, ketika Anda ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, akan ada biaya penangguhan. Kalau nggak salah, dulu itu 25 juta dari jasa asuransi. Pihak keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan uang 25 juta. Jadi, kalau ada yang bilang proses SAR itu nggak gratis, itu adalah benar. Basarnas sendiri untuk melakukan proses SAR, anggarannya adalah dari pemerintah dengan masa kerja selama 7 hari sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan relawan-relawan SAR lainnya, anggarannya juga berasal dari organisasi, lembaga, atau komunitasnya masing-masing. Yang perlu ditekankan, biaya SAR anggarannya bukan dari jasa asuransi. Dan mungkin masalahnya selama ini, kenapa jangka waktu untuk proses kegiatan SAR dalam undang-undang itu yang ditulis hanya sebatas 7 hari masa kerja. Kenapa dalam undang-undang kok nggak ditulis 20 hari kerja mungkin, atau 30 hari kerja? Ya karena kadang ketika kita berkegiatan SAR, kita harus melalui medan yang sulit untuk diakses, butuh berhari-hari. Dan saya rasa 7 hari itu memang waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah PR pemerintah untuk merilis perundang-undangan SAR yang lebih baik agar instansi terkait dengan masyarakat tidak saling dibenturkan hanya karena masalah perundang-undangan yang mengatur birokrasi di negeri ini. Dan di akhir kalimat, untuk para pendaki ataupun penggiat alam bebas lainnya, lebih bijak lagi dalam menanggapi setiap insiden yang terjadi di negeri kita. Keselamatan kita tidak bergantung dari pengelola, asuransi, tim SAR, relawan, ataupun masyarakat lokal lainnya. Keselamatan kita yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Kita yang harus ikhtiar mempersiapkan segalanya sebaik mungkin
untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan di alam bebas. Terima kasih.